Bagi James Harrison, seorang profesor linguistik perbandingan terkemuka dari Universitas Denver, sebuah bahasa yang tidak memiliki konjugasi waktu yang ketat hanyalah sebuah alat komunikasi yang belum matang secara tata bahasa. Pandangan ini membuatnya selalu memberikan penilaian dingin terhadap bahasa Indonesia. Baginya, bahasa Inggris dengan 16 bentuk tense skala yang mampu membedakan waktu secara presisi seperti simple past, past perfect hingga future perfect continuous adalah bukti puncak evolusi logika manusia. Ia memegang teguh keyakinan ini dengan bangga. Namun siapa sangka kunjungan beberapa hari ke Jakarta, Indonesia akan mengguncang fondasi intelektual yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Cahaya matahari musim gugur menyinari kampus Universitas Denver yang asri. Di dalam gedung penelitian Departemen Linguistik Perbandingan Ruang Kerja, Profesor James Harrison tampak sesak oleh tumpukan disertasi dan jurnal dari seluruh dunia. James yang kini berusia 62 tahun, telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidupnya untuk meneliti sistem tenses dalam bahasa-bahasa dunia setelah meraih gelar doktornya dari Universitas Oxford. Ia adalah anggota seumur hidup Asosiasi Linguistik Amerika dan pernah menjabat sebagai ketuanya. Bukunya Kognisi Tenses Bahasa dianggap sebagai kitab suci di bidangnya dan digunakan di universitas-universitas terkemuka. Di dunia akademis, ia adalah otoritas tertinggi dalam studi waktu linguistik. Namun pagi itu wajah James mengerut saat melihat naskah disertasi di mejanya. Itu adalah penelitian tentang aspek waktu dalam bahasa Indonesia yang dikirim oleh seorang akademisi dari Universitas di Jakarta. Bagi James, meneliti bahasa Indonesia sebagai objek studi struktur waktu memiliki nilai yang sangat rendah. Alasannya jelas, bahasa Inggris memiliki struktur yang kaku dan jelas untuk setiap titik waktu. Itu adalah bukti presisi. Sebaliknya, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Konsep waktu seringkali hanya ditandai dengan kata bantu, sederhana seperti sudah, atau bahkan hanya tersirat dari konteks tanpa perubahan bentuk kata kerja sama sekali. Ini tidak mungkin bisa menyampaikan hubungan waktu yang akurat, keluh James kepada mahasiswa pasca sarjana yang sedang bimbingan di ruangannya. Kata kerja yang tidak berubah, bentuk entah itu kejadian kemarin atau 10 tahun lalu adalah tanda ketidakjelasan. Tapi, profesor selama mahasiswanya, hati-hati, ada penelitian yang menyarankan bahwa bahasa Indonesia memiliki kompleksitas pragmatik yang James memotongnya dengan tegas, bentuk yang minim, berarti ekspresi yang miskin. Bahasa yang kabur akan menghasilkan pemikiran yang kabur. Itu prinsip dasar linguistik. Ia memandang keluar jendela menatap langit California yang jauh. Presisi bahasa adalah indikator kemajuan peradaban. Bahasa seperti Inggris, Jerman, atau Prancis memiliki kemampuan membedah waktu dengan pisau bedah. Bahasa Indonesia dalam hal ini tertinggal. Kritik James terhadap bahasa-bahasa Austronesia seperti Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Dalam berbagai seminar, ia sering menyebut bahasa Indonesia sebagai contoh klasik bahasa yang belum berkembang secara gramatikal. Meskipun ada peneliti dari Indonesia di antara audiensnya, James tidak pernah peduli. Sore itu saat James berjalan pulang melintasi kampus, ia merasa puas dengan dunianya yang teratur. Lahir dengan bahasa Inggris yang presisi dan mengabdikan hidup untuk membedahnya, adakah kebahagiaan yang lebih besar? Tidak ada gunanya membuang waktu untuk bahasa yang tidak matang seperti bahasa Indonesia. James sangat yakin akan hal itu. Namun ia tidak tahu bahwa keyakinan itu akan segera runtuh. Suatu pagi, James membuka kotak masuk surelnya. Di antara puluhan pesan ada satu dari Sekretariat Masyarakat Linguistik Internasional. Judulnya Undangan Pembicara Utama. James membukanya. Ia diundang untuk menjadi pembicara kunci pada konferensi tahunan yang akan diadakan bulan Maret mendatang di Jakarta, Indonesia. Temanya adalah presisi ekspresi waktu dan tingkat kemajuan bahasa. Itu adalah topik yang sangat James kuasai. Jakarta. James bersandar di kursi kerjanya. Ia belum pernah menghadiri konferensi di Indonesia. Sejujurnya, ia tidak pernah merasa perlu. Namun menjadi pembicara utama di forum internasional ini adalah kehormatan besar. Para pembicara sebelumnya adalah pemenang Nobel dan ilmuwan kelas dunia. Tidak ada alasan untuk menolak. Mungkin ini justru kesempatan baik, gumam James, sudut bibirnya membentuk senyum tipis. Kesempatan untuk membuktikan di hadapan para pakar bahasa di sana betapa tidak matangnya sistem waktu dalam bahasa mereka. Malam itu ia memberitahu istrinya Elizabeth, "Aku akan pergi ke Indonesia Maret nanti." Elizabeth tampak terkejut. "Indonesia? Bukankah kau selalu mengkritik bahasa mereka?" "Justru karena itulah aku harus pergi.
Aku akan membuktikan di kandang mereka sendiri bahwa pandanganku benar, jawab James, penuh percaya diri. Menjelang keberangkatan, James sibuk menyusun materi presentasi. Ia menyiapkan slide yang membandingkan struktur rumit bahasa Inggris dengan kesederhanaan bahasa Indonesia. Dalam kesimpulannya, ia menulis bahasa Indonesia seringkali hanya menggunakan satu kata sudah atau konteks semata untuk menyatakan masa lalu. Ini adalah bukti keterbatasan. Bahasa yang tidak memiliki penanda waktu yang presisi secara gramatikal memiliki batasan dalam pemikiran logis. James membaca ulang kalimat itu dan mengangguk puas. Logika yang sempurna, pikirnya. Awal Maret di Bandara Internasional San Francisco. James berdiri di antrean first class. Tas kerjanya berisi laptop dan naskah yang merupakan kulminasi dari 30 tahun penelitiannya. Setelah pesawat lepas landas, James kembali mempelajari naskahnya. Selama penerbangan belasan jam melintasi Pasifik, ia terus memantapkan argumennya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang belum matang secara tata bahasa. Begitu mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, James segera merasakan atmosfer yang berbeda. Ia telah mengunjungi banyak bandara di dunia, namun ada energi efisiensi yang teratur di sini yang mengejutkannya. Terminal 3 yang megah menyambutnya. Orang-orang berbicara dalam bahasa Indonesia, suara pengumuman bergema namun tidak ada kekacauan. Penunjuk arah sangat jelas. Ia mengantre di imigrasi. Antrean cukup panjang namun bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Petugas imigrasi hanya mengucapkan kata-kata seminimal mungkin. Menerima paspor, memeriksa wajah, mencap. Terima kasih. Hanya dengan 2 kata itu paspor dikembalikan. Mengapa dengan kata-kata sesedikit itu tidak terjadi kebingungan? James merasa heran saat berjalan menuju lobi kedatangan. Di pangkalan taksi, ia memperhatikan sopir yang dengan sigap memasukkan kopernya. Mobilnya bersih dan wangi. Setelah James menyebutkan nama hotelnya di kawasan Jakarta Pusat, sopir itu hanya menjawab singkat, "Baik, Pak." Hampir tidak ada percakapan selama perjalanan, namun sopir itu memilih rute yang paling efisien dengan terampil membelah kemacetan Jakarta yang legendaris menyalip di antara bus dan sepeda motor dengan perhitungan matang. Seolah-olah tanpa James perlu bicara panjang lebar, sopir itu sudah memahami segala kebutuhannya. Tiba di Hotel Bintang 5, resepsionis menyambut dengan senyuman hangat dan sedikit anggukan kepala. Proses check-in sangat ringkas. Nama dikonfirmasi, kunci diserahkan, arah lift ditunjukkan. Namun begitu masuk kamar, James menemukan semua yang ia butuhkan sudah tersedia. Adaptor listrik universal ada di meja, air mineral dingin di kulkas, handuk tertata sempurna. Seolah pikirannya telah dibaca. James berdiri di dekat jendela menatap cakrawala Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, lampu-lampu jalanan mulai menyala, dan arus lalu lintas di bawah sana bergerak seperti organisme hidup. Semuanya penuh vitalitas, dan anehnya beroperasi dengan presisi. Sebagai seorang linguis, James merasa ia paling paham tentang pentingnya bahasa. Bahasa adalah inti komunikasi. Hanya peradaban dengan bahasa yang presisi, yang bisa membangun masyarakat tingkat tinggi, itu keyakinannya. Namun pemandangan di hadapannya menimbulkan pertanyaan kecil. Orang-orang di sini tampaknya menggunakan kata-kata seminimal mungkin. Dalam situasi yang akrab, mereka sering menghilangkan subjek, berbicara dengan frasa pendek, namun masyarakat berjalan lancar. Tidak ada kekacauan di bandara, taksi maupun hotel. Mereka saling memahami meski tanpa banyak kata. Bagaimana ini mungkin? Malam turun, dan cahaya lampu dari Monas terlihat di kejauhan. Besok ia akan meninjau lokasi konferensi. Kontradiksi antara bahasa yang sederhana dan masyarakat yang efisien mulai menanamkan benih keraguan di hati James. Keesokan sorenya, James tiba di Jakarta Convention Center. Lobi gedung itu luas dan bermandikan cahaya. Besok disinilah ia akan berdiri di hadapan para ahli bahasa dunia untuk membuktikan ketertinggalan bahasa Indonesia. Saat selesai meninjau ruangan dan kembali ke lobi, seorang pria menghampirinya. "Profesor Harrison, benar, senang bertemu Anda." Pria itu berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Usianya sekitar 60-an dengan senyum ramah yang menenangkan. "Saya Bambang Suryo. Saya meneliti bahasa Indonesia di Universitas Indonesia." James mengenal nama itu. Profesor Bambang adalah otoritas terkemuka dalam sintaksis bahasa Indonesia. "Saya sudah membaca makalah-makalah Anda. Kritik Anda terhadap sistem waktu dalam bahasa kami. Saya membacanya dengan sangat tertarik," ujar Bambang, tanpa nada sarkasme sedikit pun. Justru terdengar seperti rasa ingin tahu akademis yang tulus. "Saya menantikan presentasi Anda besok. Tapi sebelum itu, bolehkah kita berbincang sebentar?"
Mereka pindah ke sebuah kafe di dekat lobi, duduk berhadapan di dekat jendela. Setelah kopi luwak pesanan mereka datang, Profesor Bambang membuka percakapan dengan tenang. Profesor Harrison, saya punya satu pertanyaan. Bagaimana Anda menafsirkan kalimat, "Saya sudah makan"? James menjawab dengan cepat. Itu merujuk pada fakta bahwa aktivitas makan terjadi di masa lalu. Dalam bahasa Inggris itu setara dengan simple past atau present perfect, tergantung konteks. Tapi kalian hanya punya satu kata, sudah. Tidak sesederhana itu, jawab Bambang lembut. James mengerutkan kening. Frasa, saya sudah makan memang bisa berarti fakta masa lalu. Tapi itu juga bisa berarti perubahan status atau kesiapan, lanjut Bambang. Jika seseorang bertanya, apakah kita bisa berangkat sekarang? Dan Anda menjawab, saya sudah makan. Itu artinya, saya kenyang, proses makan selesai, dan saya siap pergi. Fokusnya bukan pada kapan makannya terjadi, tapi pada status penyelesaiannya saat ini. Maksud Anda pendengar harus menebak dari konteks, tanya James skeptis. Tepat sekali, Bambang mengangguk. Kata sudah, atau bahkan partikel lah dan kok dalam percakapan informal memiliki fleksibilitas luar biasa. Atau contoh lain, kata tahu. Jika Anda mencari kunci yang hilang dan menemukannya, Anda mungkin berseru, ah, ketemu. Kata itu tidak berubah bentuk menjadi past tense, karena momen penemuan itu terjadi sekarang, tetapi merujuk pada pencarian yang sudah lewat. Bahasa Inggris membutuhkan simple past present perfect atau continuous untuk membedakan nuansa. Tapi bahasa Indonesia seringkali merangkum semuanya dalam konteks dan satu penanda aspek. Penjelasan ini membuat James bingung. Tapi bukankah itu menimbulkan kesalahpahaman dalam bahasa Inggris? IAT dan I have eaten punya makna berbeda, tanpa perbedaan bentuk informasinya kabur. Bambang meletakkan cangkirnya dan menatap James. Bahasa Inggris membatasi pemakainya dengan aturan ketat. Anda tidak bisa bilang I have eaten yesterday, karena bentuknya berbeda, aturannya membatasi. Bahasa Indonesia berbeda. Penutur kami secara instan membaca konteks nada bicara dan hubungan antar manusia. Kami secara tidak sadar memahami makna kata sudah atau kata kerja dasar, berdasarkan keseluruhan situasi, bukan hanya dari bentuk kata itu sendiri. Bambang melanjutkan. Kadang, kami menggunakan kata penegas, tapi seringkali ketiadaan penanda waktu justru adalah penandanya. Kami berbagi ruang dan waktu yang sama dengan lawan bicara. Sesuatu dalam benak James mulai goyah. Bahasa Inggris membutuhkan belasan bentuk untuk menyatakan waktu. Bahasa Indonesia seringkali tidak membutuhkan bentuk khusus, namun pesannya tersampaikan tanpa salah paham. Otaknya berputar. Rasanya seperti fondasi linguistik yang ia bangun selama 30 tahun sedang digali dari bawah. Apakah makalah presentasi saya salah secara fundamental? Pertanyaan itu muncul di benaknya. Profesor Bambang berdiri perlahan. Saya sangat menantikan pidato Anda besok. Dengan ucapan itu ia pergi meninggalkan James, yang tertegun menatap kopinya yang mulai dingin. Cahaya oranye matahari terbenam masuk melalui jendela kafe menyinari tangan James. Tangan ini telah menulis ratusan artikel yang mengkritik bahasa-bahasa sederhana, tapi kini semuanya terasa rapuh. Apakah aku benar-benar memahami hakikat bahasa? Pertanyaan itu bergema berat di dadanya. Malam itu James tidak bisa tidur. Naskah pidatonya tergeletak terbuka di meja kamar hotel. Kata-kata Profesor Bambang terus terngiang. Bentuk yang sedikit tidak berarti ekspresi yang miskin. Itu menampar logikanya. Tanpa sarapan, James meninggalkan hotel pagi-pagi sekali dan mencari Profesor Bambang. Ia menemukannya sedang membaca di lobi gedung konferensi. Profesor Bambang, bolehkah saya mendengar lebih banyak? Pinta James. Bambang tersenyum dan mempersilakan. Mereka duduk di bangku taman di luar gedung. Bisa jelaskan pada saya mengapa penanda waktu dalam bahasa Indonesia begitu ringkas? Bambang mulai menjelaskan dengan sabar. Banyak kata aspek dalam bahasa kami seperti sudah atau telah berevolusi dari kata kerja yang berarti selesai atau habis. Ia tidak lagi memiliki makna leksikal tindakan, tapi menjadi penanda fungsi. Bentuk yang menyatakan penyelesaian perlahan, mencakup seluruh kategori masa lalu. Ini sebenarnya evolusi yang efisien. James mendengarkan dalam diam. Bambang kemudian mengalihkan topik ke sudut pandang kognitif. Ada seorang ahli bahasa kognitif, Ronald Langecker, yang menganalisis perbedaan bahasa sebagai perbedaan viewpoint atau sudut pandang. Saya rasa ini relevan. Sudut pandang penutur bahasa Inggris cenderung menggambarkan peristiwa sebagai pengamat pihak ketiga melihat waktu secara objektif dan linier. Sebaliknya, penutur bahasa Indonesia sering mengambil sudut pandang pelaku,
melihat peristiwa sebagai sesuatu yang relevan dengan kondisi saat ini dan di sini. Kami melibatkan diri dalam peristiwa itu. Sesuatu klik di kepala James, jadi maksud Anda. Dunia berbahasa Indonesia, menghemat bentuk gramatikal, dan menggantinya dengan berbagi konteks dan sudut pandang yang sama antara pembicara dan pendengar untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Tepat sekali, jawab Bambang tenang. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang kabur. Justru ini adalah bahasa yang menuntut koneksi tinggi. Kami memahami apa yang tidak diucapkan. Itu bukan ketertinggalan profesor. Itu adalah bentuk kemajuan yang berbeda, kemajuan dalam empati dan pemahaman konteks. Hening yang lama. James menatap lalu lintas Jakarta di kejauhan. Selama 30 tahun ia mengukur kecanggihan bahasa dari jumlah aturannya. Inggris punya 16 tenses, jadi Inggris unggul. Logika itu dulu terasa tak terbantahkan. Namun sarjana Indonesia di hadapannya ini menunjukkan kebenaran lain. Keringkasan bentuk justru membuktikan kekayaan konteks bersama. Terkadang pemahaman terdalam lahir justru saat tidak banyak kata yang perlu diucapkan. James kembali ke kamar hotelnya. Ia membuka file naskah pidatonya. Kalimat bahasa Indonesia adalah contoh klasik bahasa yang tidak berkembang, menatapnya tajam dari layar. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol delete. Ia membuka dokumen baru. Ia membuang keyakinan 30 tahunnya dan mulai menulis ulang dari awal berdasarkan pemahaman barunya. Hanya ini yang bisa ia lakukan sebagai ilmuwan yang jujur. Air mata menetes perlahan di pipinya saat mengetik. Betapa angkuhnya ia selama ini. Menghakimi sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Rasa malu itu berat namun membebaskan. Waktu presentasi tiba, James naik ke podium dengan naskah yang masih hangat dari printer. Ratusan pasang mata menatapnya menantikan kritik tajam sang ahli dari Amerika. Profesor Bambang duduk di barisan depan, wajahnya tenang. James menarik napas panjang lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Kalimat yang keluar sama sekali berbeda dari abstrak yang tercetak di buku acara. Hari ini, saya harus meminta maaf kepada Anda semua. Selama 30 tahun saya telah salah memahami bahasa Anda. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada suara batuk atau kursi bergeser. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang kabur atau sederhana, lanjut James, matanya berkaca-kaca. Dalam satu kata, sudah, atau bahkan dalam ketiadaan kata penanda, waktu terkandung kebijaksanaan yang mendalam tentang hubungan manusia. Kalian tidak berbicara tentang waktu dengan jumlah konjugasi kata kerja, melainkan dengan kedalaman pemahaman antar manusia. Itulah bahasa Indonesia. James menundukkan kepalanya sedikit, sebuah gestur penghormatan yang tulus. Di barisan depan, Profesor Bambang tersenyum lebar dan mengangguk pelan. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar, lalu membahana memenuhi ruangan Jakarta Convention Center, menandai runtuhnya sebuah arogansi dan lahirnya sebuah pemahaman baru.